Kalau mami ingat waktu itu aku pernah cerita nelpon kan, tiba-tiba yang aku mimpi mimpi terus 3 hari berturut-turut. Mm-mm. Mimpinya tuh bener-bener si aku nggak pernah lihat banget, kayak nggak entah itu hantu atau apa, Mm-mm. bener-bener di depan muka aku, Sosoknya kayak gimana tuh yang Mbak lihat? hitam, Mm-mm. matanya merah. Mm-mm. Mm-mm. Aku malam-malam mandi kan karena udah itu biasa, ada yang ketok-ketok di kosan padahal itu udah malam banget, dan anak-anak ada yang ketok-ketok. Terus Mm-mm. aku inget, Nov, mami pernah bilang kan, hati-hati loh kalau lupa anak-anak suka ketok-ketok. Mm-mm. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi boneka nih. Dan kali ini kita akan membahas tentang Eleonora dan juga Kanova yang merupakan admin baru di Boneka Furi Harun. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channel Furi Harun dan aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang muncul di tayangan YouTube channel kita. Nah, karena sebelumnya Kak Furi sudah bercerita tentang Eleonora, kali ini kita nggak akan terlalu membicarakan masalah personalnya Eleonora dulu gitu ya. Tetapi akan bercerita tentang pengalaman Nova sebagai admin baru nih. Karena Nova udah kerja berapa lama di Mami Furi? Mau sebulan, sebelum juga belum. Sebulan juga belum ya, berarti baru 2 mingguan lah dia kerja. Nah, awalnya apa sih yang membuat Nova akhirnya mau kerja di Mami Furi? Karena Mami Furi jelasin dulu ya, kalau sebelumnya admin-admin sebelumnya adalah mereka yang melamar kerja di tempatnya Mami Furi. Kalau kemarin memang Mami Furi yang meminta Nova untuk pindah kerja ke tempatnya Mami gitu. Nah kan itu awalnya sempat mikir-mikir agak lama tuh, gimana? Awalnya kan mikir-mikir juga ya, karena kan bukannya apa-apa ya mami. Di mami kan banyak banget anak-anak nih. Hmm. Terus agak mikir juga, aduh gimana ya. Terus aku penakut juga sih sebenarnya. Jadi aku sampai mikir-mikir. Tapi entah kenapa ada kemauan aja tiba-tiba. Awalnya yang bilang nggak mau dulu kan ke mami, terus tiba-tiba jadi oke deh mau mami, mau nyoba gitu. Meskipun dalam hati tetap aja ada rasa takut sih sebenarnya. Nah, waktu pertama kali datang ke apartemen kenalan sama anak-anak asuh tuh yang dirasain apa? Karena kan Nova ini bukan orang yang sensitif atau anak indigo ya. Yang dirasainnya gimana tuh? Aku pertama masuk, eh, beda dulu ya, ngerasa beda dari suasananya juga beda. Udah kayak gitu, yang pasti kerasa itu pusing, sama berat ini loh mami. Di pundak? Iya, berat pundak gitu loh. Pusing, berat pundak. Terus aku tanya kan sama yang di sekitar yang biasa ini mami, katanya emang awal-awal seperti itu karena belum kenal kan. Beberapa hari seperti itu, tapi next untuk ke hampir seminggu udah enggak tuh. Cuman ada satu hal yang tiba-tiba beratnya beda banget, berat banget. Nah, itu gara-gara apa tuh, bisa diceritain sama teman-teman? Aku nggak bilang sama mami sih, cuma aku tuh lucu gemes lihat Lenara, aku pegang-pegang. Rambutnya aku usap-usap kan. Oh, oke. Iya, udah gitu terus tiba-tiba aku bilang ke ibu, Bu, kenapa ya ini aku pusing banget sama ininya berat lagi. Padahal kan kata ibu kalau udah berapa lama nggak akan ada ngerasa berat lagi. Terus tiba-tiba waktu itu berat banget. Terus ibu bilang, Neng ngapain? Tadi sih pegang boneka, kata kota di yang Eleonora ini di ini. Terus ibu bilang coba bikin kopi. Aku bikin kopi lah, terus aku kasih ke Lenora. Setelah dibikin kopi gimana? Nggak berat lagi. Terus baru itu aku ceritakan lagi. ke mami, ternyata tadi aku berat loh, pegang kan ya. Mungkin nggak izin dulu ya Leonera ya, sorry. Nggak izin dulu. Nah, tapi ada teror-teror nggak nih? Karena kan Nova ini kebetulan kosnya di deket tempatnya kita biar gampang gitu jalan kaki pulang pergi. Ada teror yang dirasakan pada saat baru kerja? Tentu ada. Gini kan, awal bilang kan mami sama anak-anak ini kenalin, ini Nova kan, kenalan. Terus bilang nanti kalau dapat gaji pertama Nova mau beliin ice cream kan. Nah waktu itu dapat transferan di mami, terus aku lupa kan. Dapat transport kalau itu karena kan kerjanya belum sebulan. Terus aku lupa. Terus malam-malam kan karena waktu itu ada acara penelusuran ya Mi. Aku malam-malam mandi kan karena udah itu biasa. Ada yang ketok-ketok di kosan padahal itu udah malam banget, dan anak-anak ada yang ketok-ketok. Terus aku inget, Nov, mami pernah bilang kan, hati-hati loh kalau lupa anak-anak suka ketok-ketok. Terus aku sebenarnya udah beliin es krim, cuma aku taruh di kulkas karena pada saat itu
anak-anak masih ada es krim juga kan, terus aku taruh di kulkas, terus aku bilang aja, aku tuh udah beliin es krim kok anak-anak, jadi jangan ketok-ketok. Oh, jadi langsung ngomong kayak gitu. Iya, karena- Tapi udah dicek dulu nggak takutnya beneran ada tamu gitu Tapi malam-malam? 3 kali ketok-ketok itu beda lagi, udah malam banget kan, pulang penulisan pasti malam mami. Dan itu nggak ada, itu sih sebenarnya agak takut, tapi aku diinget-inget lagi, aduh ini apa ya, karena kalau takut kan sendiri pertama juga, tapi diinget-inget, oh aku punya janji es krim. Iya. Jadi sempat diketok-ketok. Ketok-ketoknya kayak gimana? 3 kali, Oh. tok udah kan, karena lagi main mungkin, oh itu suara apa, aku diemin dulu, terus ketok-ketok lagi ada, kan pertama mungkin itu suara apa, next suara apa, untuk ketiga kalinya aduh ini kayaknya memang ke pintu kamar deh, untuk ke kamar kosan aku. Tapi kan aku ingat kalau waktu aku pulang tuh udah nggak ada siapa-siapa, udah pada di kamarnya masing-masing. Dan aku langsung ingat itu, langsung aku bilang aja kan, ibu pernah cerita, jadi kalau anak-anak itu kayak temen kan, jadi kayak temen, terus saya bilang aja sesuatu, terus ya udah aku coba sampein kayak, aku tuh sorry ya udah beliin es krim kok, cuman aku taruh di kulkas, aku bilang kayak gitu. Terus udah Akhirnya berhenti. iya nggak ada lagi. Iya, nah begitulah ya teman-teman. Jadi kalau gaji pertama kerja di tempatnya Mami cuma gaji pertama aja. Itu biasanya diminta bawain es krim 6. 6 ini buat semuanya karena nggak semuanya seneng es krim juga. Yang seneng es krim itu anak-anak. Dan mereka itu paling seneng ngetok-ngetok. Tapi ngetoknya tuh 3 kali, tok tok tok. Nah, kalau kalian nonton acara ini terus diketok 3 kali, kalian bisa ketik di kolom komentar. Mungkin anak asuhnya Mami Furi lagi berkunjung ke tempat kalian gitu ya. Nah, Empa ini kan sebagai orang yang nggak pernah ngelihat hantu, nggak pernah ngedenger-denger suara aneh gitu ya. Tapi sebenarnya dari kecil sampai dengan sekarang dewasa pernah ada pengalaman yang agak serem nggak sih, yang nggak ada hubungannya sama anak asuhnya Mami gitu? Kalau mami ingat waktu itu aku pernah cerita nelpon kan, tiba-tiba yang aku mimpi terus 3 hari berturut-turut. Mimpinya tuh bener-bener aku nggak pernah lihat banget, kayak entah itu hantu atau apa, bener-bener di depan muka aku, jadi kayak kalau bahasa Sunda tuh erep-erep gitu loh, kayak nggak bisa lihat kan. Nah awalnya kan aku nggak percaya kayak gitu, itu mungkin bukan mimpi, tapi waktu itu bener-bener capek banget, jadi setiap bangun tidur tuh kayak capek, sampai suami Nova juga bilang kamu kenapa, jadi kayak aku tuh nggak percaya tapi beneran ngerasain capeknya kayak gimana, terus nggak bisa gerak, terus dia tuh bener-bener di sini aku sempat telepon mami kan. Sosoknya kayak gimana tuh yang Empa lihat? Hitam, matanya merah, yang aku inget gitu sih. Cuman aku langsung nggak inget lagi. Dari situ aku ngerasain capek, terus kayak emang berarti ini bener ada ya. Terus aku coba telepon kan ke mami, nanyain kayak gimana. Waktu itu mami saranin untuk mandi pakai garam. Aku lakuin lah. Awalnya kan karena nggak percaya tuh. Tapi memang pada saat itu bener-bener capek banget karena berhari-hari udah kepepet lah ya ibaratnya. Udah ngapain lagi ya, pada akhirnya nyobain itu, mandi pakai garam juga yang gede-gede itu. Alhamdulillah terus juga ya, better sih nggak mimpi-mimpi lagi. Nggak mimpi-mimpi lagi. Nah jadi ini juga sedikit masukan untuk teman-teman semua yang mungkin ya nggak sengaja berkunjung ke rumah sakit atau ke tempat-tempat angker ya pada saat malam, itu lebih baik mandi pakai garam kerosokan. Nah kayak Mami Furi kalau sama tim habis penelusuran selalu pesen kalian setelah nyampe rumah masak air pakai kompor, setelah airnya mendidih kalian masukin garam kerosokan, baru kemudian dipindahkan ke ember ya, terus juga dicampur pakai air dingin dan diguyur dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Fungsinya adalah untuk menghilangkan energi-energi negatif, takutnya ada yang ngikut. Jadi jangan sampai kalian habis dari luar, sebentar kok cuman kemana doang gitu, tapi misalnya tempatnya sebelahnya kuburan gitu, bajunya masih dipakai, kalian yang nggak mandi, itu ada kemungkinan bakalan diganggu atau dierep-erep. Jadi garam ini juga sangat penting ya untuk menetralisir energi negatif. Tapi ya yang paling penting mah kaliannya juga harus berdoa terus wudhu. Jadi nggak akan erep-erep lagi. Waktu itu habis dari mana sih? Aku lupa ya habis dari mana. Cuman nggak pernah ngalamin hal kayak gitu, tiba-tiba berturut-turut ngalamin kayak gitu. Mengalami erep-erep. Nah buat kalian yang pernah punya pengalaman erep-erep atau digangguin atau tiba-tiba bisa melihat sosok hantu yang berulang-ulang, itu ada kemungkinan memang hantu tersebut ingin berkomunikasi dengan kalian atau memang dia nggak sengaja ngikut gitu karena energi kaliannya lagi negatif banget gitu. Oke deh.
Ada kesulitan-kesulitan lagi kerja di Mami? Entah kenapa ya, semakin kesini jadi kayak semakin ada friendly aja sama anak-anak. Bahkan kalau waktu cerita yang ibu ya, sebenarnya aku juga kaget nih, kan aku dijemput ibu nih di lift, aku kan yang dijemput. Itu awalnya nggak percaya, tapi aku beneran ngeliat ibu tiba-tiba gitu, terus si ibu Ininya merah. melotot ke aku, terus aku langsung di lift diem aja nggak apa, soalnya aku pernah lihat kan kalau orang yang kemasukan tatapannya tuh beda. Nah ibu tuh tiba-tiba melotot, terus ibu kenapa, kata aku di lift beneran takut banget. Terus pengen cepet-cepet nyampe. Nah jadi setiap mau pulang itu kalau mau naik lift ingat kejadian itu, sama kan tetangga yang itu kan yang ada kejadian juga, jadi sebenarnya ketakutan, tapi nggak tahu kenapa jadi kayak friendly sama anak-anak, kayak anak-anak temenin ya, anak-anak kalau naik lift kalau ada apa-apa temenin, jagain ya, tiba-tiba di friendly aja gitu. Awalnya takut, oke. Ya itu tadi teman-teman cerita dari Teh Nova ya, mungkin bisa mewakili rasa penasaran kalian yang di rumah, kan pasti suka bertanya-tanya nih adminnya Mami Furi dengan ratusan boneka arwah, apakah suka digangguin apa gimana. Nah ini kalian udah denger langsung dari orangnya ya. Dan Eleonora juga nanti Mami kasih apa? Es krim, makanya mau diajakin cerita ke sini. Untuk kalian yang memiliki banyak sekali pertanyaan, kalian bisa ketik di kolom komentar, nanti akan kita jawab satu-satu ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. See you on the next episode. Bye-bye.